Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 21 Oktober 2023. Bagi saudara yang ingin bertumbuh di dalam pengenalan kitab suci, agar kita semakin kuat, semakin teguh di dalam iman kita, marilah kita dengan tekun dan dengan disiplin untuk membaca firman Tuhan setiap pagi, agar kita semakin menjadi orang-orang kuat yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Saudara sekalian, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 15-17 demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena kasih bukan perbuatan baik. Saudara-saudaraku, apakah tandanya seseorang itu beriman? Apakah karena ia tak pernah absen ke gereja, bahkan tak pernah alpa dalam kegiatan-kegiatan gereja? Atau ia karena rajin melayani? Ataukah karena ia rajin memberi persembahan? Teks yang kita baca pagi ini, saudara sekalian, menjawabnya. Setelah Paulus bersyukur atas kekayaan yang dimiliki orang-orang percaya yang telah kita renungkan di hari-hari yang lalu, sekarang Paulus bersyukur atas iman yang dimiliki oleh orang Efesus. Ia bersyukur terus-menerus. Artinya, Paulus tidak hanya sekali-sekali berdoa syukur karena iman orang-orang Efesus, tetapi terus-menerus bersyukur. Terus-menerus berarti menjadi gaya hidup Paulus untuk bersyukur. Karena doa syukur ini lahir hanya bisa terjadi ketika seseorang itu mengalami perbuatan nyata dari Tuhan. Dan apa yang Paulus syukuri dalam bagian yang kita baca ini ada dua hal. Yang pertama, Paulus bersyukur karena iman orang-orang Kristen Efesus kepada Tuhan Yesus, ayat 15. Mengapa Paulus bersyukur atas iman orang Efesus? Karena Paulus sadar iman yang dimiliki oleh jemaat Efesus adalah pemberian Allah. Itulah sebabnya Paulus ingin berterima kasih kepada Allah yang telah mengerjakan iman di dalam hati orang-orang percaya di Efesus. Iman adalah anugerah bagi orang-orang yang dipilihnya, yang sejak dunia belum diciptakan. Saudara, inilah rahasia iman kita, bahwa tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus Kristus jika iman itu tidak dianugerahkan oleh Allah sendiri. Bahkan dianugerahkan itu sebelum kita lahir dalam dunia ini. Saudaraku, prinsip ini menguatkan kita semua, bahwa iman yang kita punyai untuk beriman kepada anak Allah yang kudus itu karena anugerah Allah sendiri, bukan karena jasa baik kita, bukan juga karena seseorang yang bekerja mengerjakan iman itu dalam diri kita. Saudara-saudaraku, pernahkah kita bersyukur atas iman yang kita miliki sekarang? Bahwa kenyataannya kita menjadi orang-orang Kristen? Pernahkah bersyukur atas iman yang dimiliki? Mengapa saya bisa percaya Kristus? Mengapa saya menjadi orang Kristen? Mengapa saya menjadi orang gereja? Ataukah pernahkah bersyukur atas iman orang lain? Saudara, mungkin mudah bagi kita bersyukur atas iman kita. Tapi pernahkah kita secara tulus bersyukur untuk iman yang dikerjakan Tuhan bagi banyak orang? Hal ini mengajarkan kita supaya tak ada orang yang mengklaim dirinya ia beriman karena jasa seseorang. Ia beriman karena pelayanan seseorang, dan dengan demikian kita mengidolakan hamba-hamba Tuhan tersendiri atau orang-orang tertentu. Tak ada yang boleh menganggap bahwa seseorang itu bertobat dan mengenal Kristus karena jasa seseorang. Saudara, itu keliru.
Pagi hari ini Paulus mengoreksi konsep yang salah itu, bahwa jika seseorang menjadi percaya kepada Kristus, iman itu anugerah Tuhan dan bukan karena jasa siapapun juga. Jadi saudara sekalian, jika kita percaya hari ini karena kita adalah orang-orang yang terpilih, kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah itu. Dan saudara, harusnya ini membawa kita untuk semakin taat kepada Tuhan, semakin takluk kepada Tuhan. Siapakah kita? Dan membawa kita akan semakin rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang disyukuri Paulus dalam bagian ini? Kepada orang-orang Kristen di Efesus, Paulus bersyukur karena mendengar betapa mereka memiliki kasih yang tulus kepada orang-orang kudus, kepada saudara-saudara seimannya. Kasih yang tulus kepada saudara-saudara seimannya. Saudaraku, hal ini berarti bukti seseorang memiliki iman tidak cukup hanya dengan menjadi anggota jemaat yang rajin atau seorang pelayan yang rajin melayani. Tidak mungkin seseorang bisa mempunyai kasih tanpa iman. Karena kasih adalah buah roh yang hanya bisa ada pada orang yang beriman. Juga tidak mungkin bisa dipunyai oleh orang yang tanpa iman. Jadi saudara sekalian, tidak mungkin bisa punya iman tanpa kasih. Karena kasih berbeda dengan perbuatan baik. Semua orang bisa melakukan perbuatan baik. Bahkan orang yang tidak beriman sekalipun bisa melakukan perbuatan baik. Bahkan orang jahat sekalipun bisa melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik, saudara, sekali lagi bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi perbuatan baik tidak akan mungkin bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya iman kepada Kristus. Atau kasih tak akan mungkin bisa dimiliki oleh orang yang tak beriman kepada Kristus. Saudara, karena perbuatan baik berbeda dengan perbuatan kasih. Karena perbuatan baik dilakukan seseorang bisa saja karena ada U di balik B, ada udang di balik B. Karena ada maunya, entah ingin cari panggung, ingin dihormati, ingin dihargai, atau untuk dapat pahala. Tapi ini bukan perbuatan kasih, ini hanyalah perbuatan baik. Tetapi perbuatan kasih sudah pasti tidak ada maksud di balik apapun yang dia lakukan. Saudara, hati-hati jika kita melakukan perbuatan baik karena kita ingin disebut sebagai orang Kristen sejati. Saudara, keliru. Kekristenan sejati itu hanya bisa dilihat oleh Kristus pada saat Ia mengevaluasi perbuatan kasih yang kita lakukan. Perbuatan yang dilandasi kasih sudah pasti saudara sekalian itu karena telah menerima kasih lebih dahulu dari Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perbuatan kasih itu karena Tuhan telah mengasihi kita, bukan karena ada U di balik B, bukan karena ada maunya, bukan karena supaya ingin diakui dan selanjutnya. Jadi saudara-saudaraku, apakah motivasi di balik semua kebaikan yang kita buat? Hanya kita yang tahu. Semoga hari ini kita dituntun untuk melakukan pelayanan kepada anggota keluarga kita, entah suami, istri, anak-anak, atau kepada orang tua, atau kepada sesama kita, saudara seiman kita. Karena kasih. Dan kasih yang lahir dari iman kepada Yesus Kristus bukanlah hanya karena perbuatan baik. Saudara-saudaraku, untuk itu pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenung. Perbuatan kasih apa yang bisa kita lakukan di hari ini? Satu saja saudara sekalian, apalagi kalau banyak, sudah sangat berarti bagi orang lain. Dan lakukanlah itu karena kasih, bukan sekedar perbuatan baik. Selamat mengasihi saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu mencelikkan mata rohani kami pada pagi ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mengingatkan kami.
Iman yang kami miliki adalah karena anugerah dan pemberian-Mu semata-mata. Bukan karena jasa-jasa orang baik manapun di dunia ini, tapi karena Tuhan yang mengerjakan iman itu bagi kami, sehingga kami dapat percaya kepada-Mu dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami dan orang-orang yang percayakan dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar berbuat baik. Ya Tuhan, ampuni kami. Kalau Tuhan mendapati bahwa perbuatan-perbuatan yang kami lakukan hanyalah sekedar perbuatan baik dan bukan perbuatan kasih. Tuhan tidak hanya mengajari kami untuk berbuat baik, tetapi Tuhan mengajari kami untuk mengasihi sesama kami, oleh karena Engkau sendiri yang sudah mengasihi kami. Tuhan, terima kasih banyak. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar bagi kami bertindak, berbuat, berpikir, dan berlaku di tengah-tengah masyarakat di hari ini, juga di tengah-tengah keluarga kami. Hamba-Mu berdoa setiap telinga, setiap hati yang menerima kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang meneguhkannya, agar kami semua menjadi orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang dapat berbuat kasih, oleh karena kasih lebih dahulu kami terima. Dan supaya kami dapat mewartakan kepada dunia ini tentang kasih Kristus yang lahir di dalam kehidupan iman kami masing-masing. Apapun keadaan umat-umat-Mu pada pagi ini Tuhan, berkenanlah Engkau turut terserta dan campur tangan. Mereka yang sungguh memerlukan pertolongan Tuhan yang nyata hari ini, hadirlah Tuhan dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang bergumul dengan persoalan ekonomi Tuhan tolonglah, yang bergumul dengan persoalan-persoalan rumah tangga mereka Tuhan bantulah, supaya kami semua dapat menikmati kehadiran-Mu dalam hidup ini di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.